Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal alamin. Dan juga ada Bang Jainuddin di sini nih Pak. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Tun. Ketemu lagi kita nih. Alhamdulillah ya. Sahabat beriman, kali ini kita akan membahas satu fenomena yang terjadi di luar negeri, di negara apa namanya, Paman Sam, Amerika Serikat. ya, di mana kota Los Angeles, California itu mengalami kebakaran yang cukup hebat sekali. Menurut mereka di sana terjadi karena fenomena alam, adanya apa itu namanya, badai, angin tornado, kayak angin tornado. Bukan, angin apa itu namanya, badai. Nah, badai itu yang melanda, kemudian di mana setahun yang lalu, hampir setahun, kota itu tidak ada hujan sehingga pada kering rumputan di sana, disapu angin, terbakar. Ini kan agak aneh ya sebenarnya. Ada angin, kering, kok jadi ada api gitu. Itu membakar luasnya berapa hektar tuh? Sampai sekarang sudah 40.000. Secara kemanusiaan itu cukup memprihatinkan ya, karena banyak sekali bangunan-bangunan yang hancur di situ, hampir 12.000 sekian bangunan hancur. Tapi saya juga gini Pak Tun, ini kan konteksnya dengan keadaan di Timur Tengah perang nih. Maksudnya gimana sih? Antara Israel dengan Palestina. Kan yang dukung Amerika nih, yang dukung Israel nih. Presiden terpilihnya nih, Donald Trump, kan sehari sebelum kebakaran itu bicara tuh, saya akan jadikan Gaza neraka. Emang dia kayak udah pernah lihat neraka nih. Bukan, emang dia God itu. Nah, sehari kemudian terjadi neraka. Apa ada hubungan seperti itu kan? Kita akan tanya diri kita, Pak Ustadz, hikmah apa sih sebenarnya yang terjadi di balik malapetaka yang cukup dahsyat secara kemanusiaan? Kita kan juga memprihatinkan, Pak Ustadz. Kira-kira hikmah apa yang bisa kita petik ya untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah, Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kita prihatin dari kondisi yang seperti itu. Prihatinnya ya karena kita makhluk Allah ya. Apa yang terjadi, kita menukil dari salah satu ayat, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, begitulah cara Allah untuk mengingatkan semua makhluknya, khususnya namanya manusia, karena ayat Quran itu dipergunakan untuk manusia, baik manusia itu yang Islam maupun manusia itu yang belum Islam. Semua musibah itu disebabkan dari buah tangannya mereka sendiri. Jadi apa yang dikerjakan. Jadi bagi kita orang Islam ya jangan main-main. Kalau ada musibah menimpa kita, terus bukan salah saya, bukan dosa saya, ya berarti dia menolak ayat tersebut. Jadi orang Islam yang menolak ayat tersebut ya dianggap oleh Allah Ta'ala kafir terhadap ayat itu. Ya, jadi kita tidak boleh. Nah, bagi orang-orang yang non-Muslim, ya karena non-Muslim ya dia nggak tahu aja. Kayak umpamanya yang diceritain oleh Haji J tadi, Donald Trump mau membakar. Nah, itu yang mulutnya mereka, kan gitu ya. Dia merasa dia itu jadi presiden terpilih, ya seperti itulah arogansi manusia. Ya, nah sebenarnya adakah itu hubungannya, korelasinya dengan terbakarnya Los Angeles? Ya insya Allah bisa aja. Bisa aja, karena memang hampir kebanyakan orang-orang top Amerika, orang top loh ya ini ya, termasuk artis-artis itu kan banyak mendukung Israel. Benar-benar. Kalau mendukung Israel itu kan seperti membiarkannya Israel itu membombardir Palestina. Ya gimana rasanya mereka saudara-saudara kita itu kehilangan rumah, kehilangan saudara, tapi karena mereka mendukung Israel happy aja. Nah kemudian Donald Trump itu sendiri juga akan menjadikan neraka. Nah dia itu bisa ngomong neraka, dia sendiri juga nggak tahu isinya neraka, kecuali besok kalau dia udah mati ya, dia akan sadar bahwa sebenarnya dia masuk neraka. Sekarang ya enggak, karena uangnya berkuasa kan gitu ya, dan dia jadi presiden terpilih, jadi ya sementara ini di dunia aman-aman aja lah dia ya. Tapi tetap nanti akan berlaku hukum Allah, tetap ya, dia mau non-muslim itu akan berlaku hukum Allah, tetap Allah ya.
hukum Allah ya. Nah, kenapa itu bisa berhubungan? Saya akan menceritakan tidak ada hubungannya dengan Los Angeles yang terbakar, tapi berhubungan dengan apa yang sering saya hadapi. Saya pernah menghadapi beberapa orang, ini saya ceritakan. Insya Allah seseorang itu suami istri. Dia pengen punya momongan, punya anak. Pada saat saya lihat si istri, saya lihat si suami, ini kelihatan di mata saya, ini orang-orang baik, orang yang ibadahnya tertata rapi. Masih muda? Kalau muda sekali enggak, berumur lah sekitar 40-an. 40-an. Nah, di titik itu saya amati, ini kayaknya orang-orang ini ibadahnya bagus. Dia menjaga untuk tidak ujub, riya, bangga, sombong, dia jaga. Saya tanya, Mbak, kata dokter ada masalah nggak di peranaan? Enggak ada, Ustaz. Benar? Insya Allah benar. Saya tanya sama suaminya, Mas ada masalah di spermanya? Alhamdulillah enggak ada, Ustaz. Nah, dua orang yang saya lihat, saya amati baik, dan saya dites dengan dokter ginekolog ya, kalau nggak salah ya. Ginekologi ya. Ginekolog itu normal semuanya, berarti nggak ada masalah. Tapi kenapa Allah belum mengizinkan ini punya anak? Padahal udah lebih dari 10 tahun dia nggak punya anak. Menurut saya ada sesuatu yang tetap tidak beres. Kalau dari laki-lakinya insya Allah relatif enggak, tapi kalau dari istri biasanya ini, karena sperma tidak diterima oleh rahimnya. Nah, saya tanya, Pak, Bapak bagaimana? Bapak udah meninggal saat saya kecil, kemudian Ibu masih, kemudian bagaimana ceritanya sehari-hari Mbak hingga sampai saat ini di sini gitu. Akhirnya dia cerita, saya itu dengan ibu saya begini, Ustaz, karena kami dari keluarga dulunya dari keluarga yang tidak mampu sehingga saya harus bekerja. Oke, ketemu. Kemudian saya menanggung keluarga saudara-saudara saya. Oke, saya paham sekarang. Nah, di titik ini saya stop, saya tanya, Mbak, dulu waktu tahu Mbak seperti itu, ada nggak pembicaraan Mbak terhadap teman atau keinginan atau keyakinan Mbak untuk diri sendiri? Bilangnya tetap kepada Allah, karena itu kata-kata itu adalah menjadi doa. Bilangnya seperti ini, saya ingin membahagiakan ibu saya dan saudara-saudara saya, walaupun saya tidak bahagia atau kurang bahagia. Apakah Mbak seperti itu dulu? Nangis ya. Dia bilang, betul Ustaz, benar seperti itu. Ingin membahagiakan ibu sama saudara-saudara. Iya Ustaz, karena saya tulang punggung, jadi saya nggak pingin ibu saya itu susah, saudara-saudara saya juga susah. Jadi biarlah susah itu pada saya. Jawab. Ketemu insya Allah. Nah, kemudian setelah ngobrol, akhirnya saya ngomong, Mbak, minta ampunlah kepada Allah Ta'ala jika dulu Mbak pernah berucap bahwa saya akan membahagiakan ibu dan saudara-saudara saya walaupun saya tidak bahagia, tidak apa-apa. Begitu kurang lebih seperti itu, Ustaz. Mohon ampun di titik itu. Kemudian beliau mohon ampun, karena suaminya saya lihat juga baik, doain ya Mas, istrinya kalau salah dalam berucap waktu itu, iya dia doain. Kemudian sekitar alhamdulillah kurang dari setahun Allah mengizinkan dia hamil. Jadi korelasi omongan seseorang itu bisa berdampak pada tubuhnya dia sendiri, walaupun dia orangnya kelihatan di hadapan saya itu baik, kelihatan solehah, soleh dan sebagainya, benar, dia tertata rapi. Tapi kenapa dari kelihatan soleh atau solehah tersebut Allah belum menitipkan momongan? Ini kan yang harus dicari. Ketemunya adalah dia ingin membahagiakan ibunya dan saudara-saudaranya walaupun dia kurang bahagia. Hanya kalimat itu yang sering terucap pada saat dia bekerja waktu itu. Perkataan itu sebenarnya sepintas lalu tuh baik ya? Baik, ya kan kelihatan baik. Tapi apakah di hadapan Allah Ta'ala baik? Itu. Nah, makanya perkataan seorang yang beriman adalah doa. Jadi tetap harus hati-hati.